Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Khairiyah dari Prodi BKI 7 Unit 1 dalam mata kuliah Etika Profesi Konseling Islam, dosen pengampu Marimbun MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan konselor sebagai personal profesional. Jadi setiap apapun profesinya, baik itu konselor, psikolog, ataupun dokter, itu dia masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini saya akan membahas dari segi personal ataupun individu, bukan secara umum. Nah, jadi poin pertama yang akan saya jelaskan itu adalah kekuatan konselor sebagai personal profesional. Contohnya misalkan kayak gini, ada konselor A dan konselor B. Itu masing-masing konselor A dan konselor B itu dia mempunyai kekuatan dan kelemahan. Bisa jadi kekuatan dan kelemahan yang ada di konselor A tidak ada di konselor B. Begitu juga sebaliknya. Jadi poin pertama yang akan saya jelaskan itu adalah kekuatan konselor sebagai personal profesional. Yang pertama itu adalah sebagai mediator bagi konseling dalam menyelesaikan masalah. Jadi seorang konselor itu dia harus bisa sebagai petunjuk, sebagai pengarah, sebagai pandangan alternatif untuk konseling dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai petunjuk dalam masalah klien. Jadi konselor itu dia harus bisa mengarahkan bagaimana sih konseling dalam menyelesaikan permasalahan, membantu klien mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga yaitu keberanian untuk tidak sempurna. Maksudnya konselor itu dia berani menampilkan kepribadian diri dia seperti apa di depan klien tanpa berubah menjadi orang lain. Kemudian sebagai pribadi yang menarik, seorang konselor itu dia harus bisa menjadi seorang pribadi yang menarik. Gunanya untuk apa? Agar kliennya pun juga tertarik dan bersemangat dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian menjaga rahasia. Seorang konselor itu dia harus bisa menjaga rahasia. Apapun yang diceritakan oleh klien itu harus bisa dijaga dengan baik, tidak diberitahukan kepada orang lain. Dan dalam BK sendiri pun ada asas kerahasiaan di mana segala sesuatu yang diceritakan oleh klien itu harus dijaga, harus dipegang asas kerahasiaannya. Kemudian kemampuan mengungkapkan berbagai masalah konseling. Jadi seorang konselor itu dia harus bisa mengungkapkan masalah apa saja sih yang ada dalam diri klien, kemudian mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek. Seorang konselor itu tidak hanya melihat satu masalah dari satu aspek saja, tapi dilihat dari sudut pandang berbagai aspek. Kemudian mampu berkomunikasi dengan konselor yang berbeda budaya. Dalam proses pelayanan BK itu konselor itu banyak sekali menjumpa karakteristik budaya dari seorang klien. Ada yang berbudaya Jawa, Aceh, Padang, Melayu, Batak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang konselor itu dia harus bisa memahami, harus bisa beradaptasi, harus bisa berinteraksi dengan baik kepada klien yang berbeda budaya tersebut tanpa harus memasukkan karakter budaya konselor kepada diri klien. Dan sebelumnya itu, konselor harus bisa belajar, harus bisa memahami karakteristik budaya antara klien satu dengan klien yang lainnya. Kemudian pemahaman diri dan teori yang digunakan. Seorang konselor itu dia harus bisa menguasai berbagai teori, berbagai teknik, berbagai pendekatan dalam melakukan layanan BK. Kemudian memiliki rasa kepedulian. Seorang konselor itu dia harus mempunyai rasa kepedulian baik dari hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar dari dalam diri klien. Poin selanjutnya yaitu adalah tentang keterbatasan konselor sebagai personal profesional. Ada beberapa macam keterbatasan konselor sebagai personal profesional. Yang pertama yaitu adalah keterbatasan dalam menyelesaikan masalah konseling. Jadi ada konselor yang secara personalnya, secara individu itu dia keterbatasan, tidak bisa menyelesaikan permasalahan konseling. Ada yang bisa menyelesaikan masalah ini tetapi dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Kemudian ini disebabkan karena masalah yang dihadapi konselor itu terlalu berat untuk ditangani seorang konselor. Kemudian yang kedua itu adalah keterbatasan dalam memahami individu lainnya. Jadi seorang konselor itu ada yang tidak bisa memahami karakteristik individu satu dengan individu yang lainnya. Karena kan klien itu dia mempunyai berbagai macam karakteristik.
Kemudian keterbatasan dalam membentengi diri dalam penyelesaian masalah konseling. Contohnya misalkan kayak gini, ketika ada konseling yang berkonseling dengan perasaan yang sangat sedih, dengan menceritakan hal-hal yang sedih, kemudian konselornya ini dia tidak bisa membentengi dirinya, dia juga ikutan sedih, bahkan sampai ada yang menangis di depan konseling. Nah, itu karena konselornya itu terbawa dalam permasalahan konseling, tidak bisa membentengi dirinya. Kemudian egoisme konselor. Ada juga konselor yang secara personal itu dia mempunyai rasa egoisme, mementingkan diri sendiri daripada diri klien. Kemudian berpegang pada satu cara respon. Itu adalah konselor yang menyelesaikan masalah itu hanya dengan cara yang sama antara konseling satu dengan konseling yang lainnya. Padahal kan sebenarnya tidak bisa seperti itu, karena konseling itu dia mempunyai berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan cara penyelesaiannya. Setiap karakteristik itu berbeda cara penyelesaiannya. Kemudian hanya berfungsi pada satu kerangka budaya saja. Nah, ini seperti saya bilang tadi pada kekuatan, bahwasanya dalam layanan konseling itu, konselor itu dia menghadapi berbagai macam karakteristik budaya klien, dan itu tidak bisa hanya berfungsi pada satu kerangka budaya saja, harus disesuaikan dengan budaya konseling tersebut. Tidak bisa memasukkan antara budaya konselor dengan budaya klien. Jadi konselor itu dia harus bisa memahami antara budaya masing-masing konselingnya tersebut. Kemudian mendiskusikan kehidupan klien dengan orang lain tanpa izin. Nah, jadi seorang konselor itu dia tidak boleh menceritakan permasalahan klien kepada orang lain, tetapi kecuali ada pengizinan. Jika ada pengizinan, maka konselor boleh menceritakan kepada orang, tetapi tidak boleh disebutkan namanya ataupun identitasnya. Itu dia harus sesuai dengan izin kliennya sendiri. Kemudian konselor yang individual, ini maksudnya adalah konselor yang bekerja sendiri, tidak mau bertukar pikiran kepada klien dalam melakukan layanan konseling. Kemudian konselor yang kurang efektif dan efisien juga merupakan keterbatasan konselor sebagai personal profesional. Kemudian konselor yang kurang perhatian kepada klien, kemudian tidak berpikir alternatif. Poin selanjutnya yaitu tentang sifat yang harus dimiliki konselor dalam keterbatasan personal profesional. Jadi ada beberapa sifat yang harus dimiliki seorang konselor. Ada 7. Yang pertama yaitu adalah tingkah laku yang etis. Nah, seorang konselor itu dia harus memiliki tingkah laku yang etis, maksudnya adalah harus bisa menjaga rahasia pribadi klien, harus bisa memiliki rasa tanggung jawab moral dalam menyelesaikan permasalahan klien, kemudian memiliki kemampuan intelektual, maksudnya adalah konselor itu dia harus dapat berpikir secara logis dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan klien. Kemudian bersifat keluasan, ini artinya konselor ini dia harus bisa bergerak secara aktif dari permasalahan konseling yang satu dengan yang lainnya. Kemudian sikap penerimaan, jadi seorang konselor itu dia harus memiliki sikap penerimaan yang baik ketika kliennya datang untuk menyelesaikan permasalahan, harus diterima dengan baik, seperti itu. Kemudian pemahaman, nah jadi seorang konselor itu dia harus memiliki sifat memahami diri klien secara baik. Kemudian peka terhadap rahasia pribadi, jadi seorang konselor itu dia harus bisa menjaga rahasia klien dengan baik. Yang ketujuh yaitu adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah merupakan kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Dengan adanya komunikasi dapat memperlancarkan proses kegiatan layanan BK. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.